Bab 62. Babak penyisihan yang kekacauan. Bagaimana tepatnya pertempuran kacau yang melibatkan beberapa puluh orang bisa dilakukan? Mengingat pesertanya adalah siswa kelas 2 hingga 5, pasti terdapat kesenjangan yang besar dalam budidaya mereka. Perbedaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat hanya dengan angka. Bahkan jika 5 atau 6 orang secara bersamaan menyerang BIBI, Susanshi, dan yang lainnya, mereka tetap tidak akan mampu menjatuhkan mereka. Karena itu, hampir semua orang mulai membentuk aliansi setelah pertempuran dimulai. Huo Yuhao tidak membentuk tim dengan siswa kelas 1 lainnya. Pertama, mereka tidak bisa dianggap terkoordinasi dengan baik. Kedua, semuanya hanya siswa tahun kedua. Dalam pertarungan kacau seperti ini, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang meskipun mereka semua bekerja sama. Pilihan pertama Huo Yuhao adalah menemukan kakak laki-lakinya, karena cuaca sedang dingin untuk beristirahat di bawah pohon besar. BIBI secara alami memahami niat Huo Yuhao, sambil menggeram, "Sanshi, Nanan, ayo bekerja sama." Ketiganya adalah siswa tahun kelima dengan 4 cincin jiwa, akan sangat mudah bagi mereka untuk diserang dari segala sisi. Selain itu, hubungan mereka sangat halus. Banyak orang mengira BIBI dan Susanshi adalah rival, namun kenyataannya mereka adalah teman yang sangat baik. Pada saat yang sama, meskipun Jiang Nanan tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka, dia tentu saja tidak akan membuat keputusan yang buruk mengingat situasi mereka. Apalagi dia berteman baik dengan Tang Ya. Selain kelompok Huo Yuhao, yang memutuskan untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri, siswa lainnya juga mencari teman yang berada di dekat mereka. Dai Huabin, Xie Huanyue, dan Julu secara alami memutuskan untuk membentuk tim bersama. Setelah itu, mereka menyeret teman sekelas mereka Wu Feng dan Ning Tian di dekatnya ke dalam tim mereka untuk membentuk tim kecil beranggotakan 5 orang. Siswa tahun ketiga dan keempat lainnya membentuk tim mereka sendiri, sedangkan saudara perempuan Lan secara alami membentuk tim dengan Huang Chutian. Di sisi lain, Yao Shichen dan Cao Jinsuan memutuskan untuk mengikuti trio Huo Yuhao, dan bergegas menuju BIBI. Keduanya sangat pintar, ketika mereka menyaksikan Huo Yuhao mengungkapkan bakatnya yang luar biasa, mereka secara alami memahami bahwa, paling tidak ada ruginya jika mengikutinya. Sayangnya, mereka bukan dia, dan mereka juga tidak memiliki sesuatu seperti pendorong jiwanya. Keduanya langsung tertinggal begitu dia berakselerasi dengan menggunakan pendorong jiwanya. Dari semua orang yang hadir, satu-satunya orang yang belum menemukan tim adalah Hichaito yang tinggi dan kokoh, yang juga merupakan satu-satunya murid inti dari Departemen Alat Jiwa yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Sementara yang lain bergegas membentuk tim, dia berdiri di sana seperti mesin baja. Sejumlah besar potongan logam berbentuk tabung mulai muncul di sekujur tubuhnya, yang membuatnya menyerupai landak baja raksasa. Meski banyak tabung yang muncul, hal yang paling menakutkan di tubuhnya tetaplah 2 meriam besar seukuran paha di bahunya. Bahkan jika beberapa siswa dari Departemen Jiwa Bela Diri tidak tahu bahwa itu adalah alat jiwa yang tidak bergerak, mereka masih dapat merasakan sensasi krisis yang mengerikan dari alat tersebut. Hichaito telah mengikuti Fen Yu untuk jangka waktu yang lama, karena Fen Yu lah yang membawanya ke Akademi Shrek. Saat sejumlah besar alat jiwa muncul di sekujur tubuhnya, 2 cincin jiwa kuning dan 2 ungu muncul dari bawahnya dan menyala secara bersamaan. Yang mengesankan, dia berhasil menjadi ahli peringkat jiwa leluhur. Setelah semua tabung logam muncul dari tubuhnya, Hichaito tanpa ampun melancarkan serangan ke arah area yang menampung jumlah orang terbanyak. Lebih dari 20 berkas cahaya tiba-tiba muncul dari tubuhnya menuju sasarannya, dan riak kekuatan jiwa yang meledak seketika mengejutkan semua orang yang hadir. Yao Shichen dan Cao Jiansuan adalah orang-orang yang paling tidak beruntung yang menjadi sasarannya, karena mereka harus menanggung beban terberat dari tembakan cahaya yang mengerikan itu. Rentetan serangan yang dia kirimkan kepada mereka datang terlalu tiba-tiba, dan bergerak terlalu cepat untuk mereka hindari. Terlebih lagi, saat serangan diluncurkan dari alat jiwa, serangan itu belum menunjukkan tanda-tanda awal. Ini juga pertama kalinya mereka menghadapinya, sehingga mereka agak terkejut untuk waktu yang singkat. Saat mereka hendak dipukul, mereka berdua merasakan tubuh mereka tiba-tiba terasa ringan. Segera setelah itu, mereka merasakan diri mereka melayang ke langit dan menghilang dari medan perang. Kalian berdua tersingkir.
Bau alkohol menyerang hidung mereka ketika Yao Shichen dan Cao Jianxuan menemukan bahwa, yang mengejutkan mereka sekarang melayang di udara di samping Penatua Xuan, dan lingkaran cahaya samar menutupi tubuh mereka. Sebuah ledakan keras kemudian terdengar dari tanah di bawah mereka. Kekuatan 20 alat jiwa sungguh menakjubkan. Di tengah ledakan dahsyat, semua orang selain Yao Shichen dan Cao Jianxuan, yang langsung tersingkir, bergegas menghindar ke samping. Hicaito tidak melancarkan serangannya tanpa alasan. Faktanya, dia melakukannya demi adik laki-lakinya. Jika tidak, mengapa serangannya bisa bertabrakan dengan Yao Shichen dan Cao Jianxuan? Huo Yuhao memanfaatkan api pelindung Hicaito untuk dengan lancar mencapai kelompok 3 BIBI bersama Wang Dong dan Xiao Xiao. Kakak senior Hi, lewat sini. Huo Yuhao melambai ke arah Hicaito begitu dia mencapai BIBI, lalu segera mulai melepaskan kemampuan tambahannya yang kuat. Mata Huo Yuhao berbinar dengan warna emas samar saat berbagi deteksi spiritualnya langsung menyelimuti Wang Dong, Xiao Xiao, BIBI, Susanshi, Jiang Nanan, dan Hicaito. Dari 6 orang tersebut, hanya Susanshi dan Jiang Nanan yang belum pernah mengalami deteksi spiritual Huo Yuhao sebelumnya. Karena itu, mereka berdua langsung tercengang saat diselimuti olehnya. Harus diketahui bahwa deteksi spiritualnya akan tumbuh lebih kuat seiring dengan peningkatan budidayanya. Meski belum bisa menyelimuti seluruh medan perang, namun masih bisa menutupi sebagian besarnya. Gambar 3 dimensi muncul di pikiran mereka, setelah itu setiap tindakan yang dilakukan atau akan dilakukan oleh lawan di sekitar mereka ditransmisikan ke dalam pikiran mereka melalui analisis deteksi spiritual Huo Yuhao. Sensasi luar biasa dari kendali penuh ini adalah sesuatu yang tidak akan ditolak oleh master jiwa manapun. BIBI mengacungkan jempol pada Huo Yuhao, lalu mengambil langkah besar ke depan. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, yang menyebabkan ledakan keras terdengar. Teriakan nyaring seekor naga terdengar dari tubuhnya saat dia mengaktifkan Blue Lightning Tiran Dragon yang perkasa. Susanshi juga mengambil langkah ke depan, dan aliran udara hitam yang pekat berputar di sekitar tubuhnya saat dia mengangkat perisai penyusuan Wu yang sangat besar. Namun, saat dia melakukannya, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. BIBI, apakah kamu menggunakan ini ketika kamu memenangkan pil air misterius dariku? Aku bertanya-tanya bagaimana kamu bisa menjadi begitu galak. Kamu curang. BIBI melirik ke arah Susanshi yang marah, lalu menjawab dengan acuh tak acuh, bagaimanapun, adik laki-lakiku sudah memakannya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu setelah kita menyelesaikan ini, balas Susanshi dengan marah. Di samping BIBI, yang berdiri di depan bersama Susanshi, berdiri Jiang Nanan. Di sisi lain, Hicaito berdiri di belakang BIBI, sementara Xiao Xiao dan Wang Dong berdiri bersebelahan di belakangnya. Yang terakhir dalam antrean adalah Huo Yuhao. Kami hanya memiliki 7 orang, jumlah yang tepat. Suara tenang Huo Yuhao terdengar di telinga semua orang di dekatnya. Arti di balik kata-katanya jelas, hanya 7 orang yang bisa lewat, dan mereka memiliki 7 orang di tim mereka. Dengan demikian, mereka tidak perlu mengalihkan perhatian mereka dengan pertikaian apapun. Buat perubahan Anda. BIBI berteriak pelan, lalu mengambil langkah besar ke depan. Dia memiliki banyak pengalaman pertempuran, dan tidak mungkin bagi keempat leluhur jiwa di tim mereka untuk tidak menarik niat apapun. Begitu yang lain menyadari bahwa mereka telah bekerja sama, mereka pasti akan mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang mereka. Saat ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk menyerang agar bisa unggul. Namun, setiap peserta adalah murid inti. Karena itu, tidak satupun dari mereka yang bodoh. Saat BIBI mengambil langkah maju, murid inti tahun keempat berteriak keras, semuanya, mari gabungkan kekuatan kita untuk menghadapi tim senior beranggotakan 4 orang itu. Kata-kata, senior bercincin 4, sangat efektif untuk menarik perhatian 18 siswa lainnya. Ketika mereka mendengar pengingat orang itu, mereka semua segera sadar dan segera mendekati tim BIBI. 7 lawan 18? Semua orang yang hadir adalah murid inti. Meskipun tim BIBI memiliki 4 leluhur jiwa, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao masih sedikit lebih lemah dari mereka. Mereka tidak punya peluang untuk menang.
Bei Bei segera mengambil keputusan cepat, menghentikan serangannya, dan menembak ke kanan. Ketika dia melakukannya, deteksi spiritual Huo Yuhao mengirimkan niat Bei Bei kepada semua anggota di tim mereka. Total ada 6 siswa dari 2 tim di sebelah kanan, semuanya adalah siswa tahun ketiga. Pada saat itu, mereka secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. Semuanya adalah ahli 3 cincin, dan semuanya memiliki kombinasi optimal dari 2 cincin jiwa kuning dan 1 cincin jiwa ungu. Reaksi mereka sangat cepat, karena masing-masing dari mereka berusaha melepaskan keterampilan jiwa mereka secara bersamaan. Namun, mereka tiba-tiba merasa pikiran mereka menjadi kabur sesaat, yang menyebabkan gerakan mereka melambat setengah detak. Mereka tidak tahu siapa yang bergerak, tapi teman-teman Huo Yuhao, yang berada di bawah pengaruh berbagi deteksi spiritual, dapat merasakan bahwa dia telah melepaskan keterampilan jiwa. Bei Bei memimpin dan menyerang dengan sekuat tenaga ke dalam formasi 6 master jiwa, tapi dia segera bertemu dengan 2 master jiwa tipe penyerangan. Rambut panjang orang di sebelah kiri berubah menjadi oranye, dan ukuran tubuhnya menjadi 2 kali lipat. Jiwa bela dirinya ternyata adalah Raja Binatang, Sang Singa. Segera setelah itu, sepasang telapak tangan besar bertemu dengan serangan Bei Bei. Jiwa bela diri orang di sebelah kanan adalah tombak, yang berubah menjadi sinar cahaya saat ditembakkan ke arah dada Bei Bei seperti ular beludak. Rupanya ini bukan pertama kalinya mereka bekerja sama. Dengan 1 orang berdiri di depan dan orang lainnya menyerang dari belakang, mereka terkoordinasi dengan sangat baik. Master jiwa pengguna tombak yang berada di belakang membuat gerakannya terakhir, tapi serangannya datang lebih dulu, tombak tajamnya melesat lurus ke arah tubuh Bei Bei. Bei Bei tidak takut sedikit pun saat menghadapi serangan mereka. Dia berteriak, dan ular listrik yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuhnya. Mereka tidak hanya menyelimuti 2 master jiwa di depannya, mereka juga menyelimuti 4 master jiwa lainnya di belakang mereka. Pada saat yang sama, suara seruling yang pedih terdengar, yang menyebabkan kecepatan semua orang yang bukan anggota tim Huo Yuhao berkurang. Xiao Xiao telah memilih untuk melepaskan seruling penyembahan Nine Poenis miliknya pada waktu yang paling tepat. Bei Bei meraih tombak tajam yang mendekatinya dengan cakar naga kirinya, yang menciptakan percikan api yang intens. Dia kemudian menyapu dengan cakar kanannya dan mengirim master tipe serangan 3 cincin dengan jiwa bela diri singa terbang. Jiang Nanan melompat ke udara tanpa suara saat hal ini terjadi. Dia terlalu cepat, bahkan sosoknya pun tidak bisa dilihat. Dia memilih untuk bergerak, dibantu oleh deteksi spiritual Huo Yuhao, pada waktu yang tepat. Saat master jiwa yang memiliki jiwa bela diri singa terbang ke udara, lehernya terjepit di antara kedua kakinya. Dia kemudian memutar pinggangnya dan mengirimnya terbang menjauh dari tim mereka. Pejuang paling penting di antara 6 master jiwa secara alami adalah orang yang memiliki jiwa bela diri singa. Dia bertugas menerima serangan Bei Bei untuk memberikan waktu bagi rekan satu timnya untuk mengepung mereka. Namun, dia tidak mengira sekelompok leluhur jiwa akan sekuat ini. Dia dikirim terbang setelah mencoba menggunakan hanya 1 keterampilan jiwa. Terlebih lagi, Jiang Nanan telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah mematahkan lehernya karena perbedaan kekuatan mereka. Meski begitu, dia terbang ke udara dan bergabung dengan barisan orang-orang yang berdiri di samping penatua Xuan setelah dilempar oleh Jiang Nanan. Su Sanxi memilih momen ini untuk mengambil tindakan. Dia memasuki medan pertempuran dari sisi lain Bei Bei, dan perisai penyusuan Wu miliknya yang sangat besar tiba-tiba bertambah besar dan secara bersamaan memblokir keterampilan 2 master jiwa tipe agility dan master jiwa tipe kontrol. Ini dilakukan agar Bei Bei memfokuskan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Pada saat yang sama, hasil pertarungan antara Soul Elder yang memegang tombak dan Bei Bei terungkap. Di depan Thunderous Dragon Claw milik Bei Bei, lawannya hanya bisa bertahan selama 3 detik sebelum dipaksa bergabung dengan rekan satu timnya di sisi Elder Xuan. Para master jiwa di belakang secara alami tidak akan hanya duduk dan menonton sementara Bei Bei dan yang lainnya melanjutkan serangan gencar mereka. Dan di antara mereka, tim yang paling sengit adalah tim sementara Dai Huabin. Keefektifan pagoda berlapis 7 harta karun Ningtian terungkap lagi. Dengan dukungannya, kekuatan Dai Huabin, Xie Huanyue, Wu Feng, dan Julu semuanya ditingkatkan 1 tingkat.
Mereka berempat menyerang secara bersamaan, menembak ke arah Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao seperti anak panah, dengan Dai Huabin dan Xie Huanyue mempelopori serangan sementara Wu Feng dan Julu mengapit mereka. Huo Yuhao dan yang lainnya berada di belakang, sementara Bei dan Jiang Nanan sedang bertarung. Akibatnya, sebuah lubang terbentuk secara alami di bagian belakang formasi mereka. Huo Yuhao terdiam, lalu menunjukkan senyuman cemerlang ke arah Dai Huabin dan orang lain yang menyerang ke arahnya. Saat itu, beberapa lusin sinar cahaya putih terang keluar untuk mencegat mereka. Dengan tujuan akurat dari deteksi spiritual Huo Yuhao, setiap sinar jiwa dengan sempurna mencegat pergerakan Dai Huabin dan seluruh timnya. Di antara jajaran murid inti ini, orang yang terkuat dalam hal kekuatan tempur dan kekuatan ofensif bukanlah Bei, juga bukan Su Sanshi. Sebaliknya, itu adalah orang yang baru saja melewati ambang batas insinyur jiwa kelas 4, Hichaito. Di bawah peringkat kaisar jiwa, insinyur jiwa akan memiliki keunggulan dibandingkan master jiwa dengan peringkat yang sama. Selain itu, Hichaito adalah murid pewaris pertama Fan Yu dan karenanya merupakan salah satu yang terbaik di antara rekan-rekannya dalam hal pencapaiannya di bidang pembuatan alat jiwa. Hal ini dapat dengan mudah dilihat dari kekuatan alat jiwanya. Alat jiwanya setidaknya 20% lebih kuat daripada yang dibuat oleh insinyur jiwa dengan peringkat yang sama baik dalam kemampuan menyerang maupun bertahan. Bahkan Su Sanshi tidak yakin bahwa dia bisa selamat dari rentetan serangan habis-habisan Hichaito secara langsung. Saat menghadapi seorang Soul Engineer, seorang Soul Master dengan peringkat yang sama hanya bisa melakukan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik untuk menghabiskan kekuatan jiwa lawannya agar memiliki peluang untuk menang. Saat Bei, Su Sanshi, dan Jiang Nanan melepaskan serangan mereka, Hichaito sudah menyadarinya karena deteksi spiritual Huo Yuhao dan telah mengubah strateginya. Karena itu, mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan bagian belakang formasi mereka. Setidaknya, untuk saat ini, tidak ada peluang bagi siapapun untuk menembus rentetan tembakan Hichaito. Tentu saja, dia tidak maha kuasa. Dengan budidayanya saat ini, dia tidak berani melepaskan serangan jarak jauh secara gegabah. Kalau tidak, kekuatan jiwanya akan terkuras terlalu besar. Seorang insinyur jiwa yang tidak memiliki kekuatan jiwa setara dengan seekor harimau tanpa taring. Alat jiwa stasioner tentu saja merupakan pengecualian untuk hal ini, tetapi jika Hichaito benar-benar berani menggunakan salah satu dari alat tersebut dalam ujian, Fan Yu pasti tidak akan memaafkannya. Bentuk barisan dan serang. Seorang siswa tahun keempat membuat keputusan cepat dan berteriak ketika dia memimpin. Dia juga seorang penatua jiwa tipe pertahanan, dan dia mendorong lengannya ke depan, menyebabkan lengannya segera melebar dan menjadi sangat tebal. Cincin jiwa ungu 1000 tahun di sekujur tubuhnya berkedip-kedip, dan sisik tebal mulai terbentuk di lengannya. Dia melangkah maju dan memblokir rentetan serangan Hichaito. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bekerja bersama, mereka adalah elit di halaman luar Akademi Serek. Bahkan satu peringatan saja sudah cukup untuk membuat mereka mengubah rencana mereka. Sekelompok orang panik yang bersembunyi di balik Soul Elder tipe pertahanan membentuk garis tertib dan menyerang ke depan. Penatua jiwa tipe pertahanan ini secara alami tidak sebanding dengan Hichaito, tapi dia mampu memblokir sementara serangan Hichaito dengan mengandalkan keterampilan bertahannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah membantu orang-orang di belakangnya mendekati kelompok Huo Yuhao. Hichaito bereaksi dengan tenang, dan mulai menghentikan serangannya dengan tenang. Saat dia melakukannya, sebuah kuali besar menghalangi jalan Soul Elder tipe pertahanan. Salah satu keuntungan maju dalam satu barisan adalah kenyataan bahwa jangkauan serangan yang harus ditahan oleh sebuah tim akan sangat berkurang. Bahkan jika Hichaito meluncurkan serangan melengkung, kekuatan destruktif dari serangan itu akan sangat berkurang. Namun, memajukan dalam satu file juga mempunyai kelemahan. Misalnya, situasi yang mereka alami saat ini. Saat orang di depan barisan diblokir, semua orang di belakangnya harus berhenti juga. Apalagi, situasi ricuh yang melibatkan tabrakan orang-orang di belakangnya bisa saja terjadi. Orang-orang yang menyerang ke depan merasakan sedikit pusing membanjiri pikiran mereka, dan sepertinya lingkungan mereka menjadi ilusi. Huo Yuhao telah mengaktifkan interferensi spiritualnya sekali lagi. Interferensi spiritual sama sekali bukan keterampilan yang tidak berguna.
Meski tidak terlalu efektif, rasa pusing ringan yang diakibatkannya seringkali dapat mengubah situasi pertarungan. Terlebih lagi, keuntungan terbesar dari skill ini terletak pada kenyataan bahwa penggunanya tidak akan menerima serangan balik apapun yang terjadi. Sebuah mata vertikal yang sangat besar muncul tanpa suara di ujung lain dari garis teratur itu dan mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat Dewi Kupu-Kupu bercahaya yang sangat besar memeluk dan menyatu dengan mata vertikal, cahaya keemasan berkembang keluar. Perpaduan warna biru, ungu, dan emas membentuk lingkaran cahaya horizontal yang menyilaukan, meninggalkan jalan emas cemerlang dimanapun ia melewatinya. Setelah pemandangan fantastis terjadi, barisan 12 murid inti yang teratur langsung diwarnai emas saat cahaya keemasan melewati mereka. Benar, mereka telah terlibat dalam rencana Huo Yuhao sejak awal. Sebagai master jiwa tipe kontrol spiritual, hanya melepaskan deteksi spiritualnya saja tidak cukup. Dia mengendalikan aliran keseluruhan pertandingan. Terlepas dari apakah itu Dai Huabin, Xie Huanyue, Wu Feng, Ning Tian dan yang lainnya yang mengenalnya, atau siswa tahun ketiga dan keempat yang tidak mengenalnya, sama sekali tidak ada dari mereka yang mengira bahwa cincin dua itu dan 2-3 cincin akan mampu memberikan ancaman. Perhatian mereka tertuju pada 4 leluhur jiwa. Huo Yuhao mengandalkan ini, selain kemampuan ofensif Hichaito yang kuat, untuk memikat mereka ke dalam satu garis. Kemudian, dia dan Wang Dong melepaskan skill fusi kuat mereka tanpa ragu sedikit pun. Jalan emas di tengah kemegahan yang melemah. Bahkan Kaisar Jiwa berantai 6 yang mencoba membunuh mereka beberapa hari yang lalu telah jatuh ke dalam perangkapnya, jadi tentu saja para murid inti yang bahkan belum mencapai peringkat bercincin 4 ini tidak memiliki peluang. Saat 12 patung emas berdiri di sana, beberapa siswa dengan budidaya yang lebih lemah seperti saudara perempuan Lan dan Huang Chutian mulai mengalami kondisi kritis. Penatua Xuan yang tercengang turun dari udara dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan sinar putih bersih menyelimuti tubuh setiap siswa yang membeku. Setiap siswa tempat sinar itu mendarat dengan lembut jatuh ke tanah satu persatu. Para siswa bercincin 3 relatif lebih baik karena mereka hanya dibiarkan dalam keadaan sangat acak-acakan dengan pakaian mereka terkorosi dan jiwa bela diri mereka tersegel untuk sementara. Sejumlah besar kekuatan jiwa mereka telah terkuras oleh jalan emas yang terkorosi. Namun, Soul Grandmaster 2 cincin lainnya semuanya pingsan. Jika bukan karena Penatua Xuan bereaksi tepat waktu, ada kemungkinan nyawa mereka dalam bahaya. Huo Yuhao dan Wang Dong tidak pernah berpikir bahwa jalan emas mereka akan seefektif ini dan sempat terpana oleh dampaknya. Di sisi lain, Bei Bei, Susan Shi, dan Jiang Nanan juga telah menghadapi 6 lawan mereka. Mengesankannya, Soul Dueling Arena hanya tersisa ber-7. Hichaito membuka mulutnya lebar-lebar karena takjub, begitu pula kelompok 3 orang Bei Bei. Keempat leluhur jiwa tidak pernah menyangka bahwa ujiannya akan berakhir seperti ini. Langkah paling menentukan dalam pertempuran ini sebenarnya adalah langkah Huo Yuhao dan Wang Dong. Terlebih lagi, bahkan ada sepasang saudara kembar di antara lawannya yang bisa melepaskan skill fusi. Namun, kejayaan mereka semua telah dibayangi oleh jalan emas di tengah kemegahan layu, karya Huo Yuhao dan Wang Dong. Dai Huabin tidak bisa berkata-kata. Sejak dia kalah dari Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao di final penilaian mahasiswa baru, dia merasa sangat tidak pasrah. Dia selalu merasa bahwa dia jauh lebih kuat dari mereka bertiga. Namun, baru sekarang mereka menyadari bahwa evaluasi awal Duelun setelah memblokir kedua keterampilan fusi mereka tidak memihak. Jalan emas yang dibentuk oleh Huo Yuhao dan Wang Dong benar-benar sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan macan putih Netherworld mereka. Meskipun Dai Huabin tidak mengerti mengapa hal ini terjadi, dia masih tahu bahwa dia telah kalah total setelah mengalami penguapan setengah dari kekuatan jiwanya. Huo Yuhao dan Wang Dong saling melirik. Selain kebahagiaan, apalagi yang bisa mereka lihat di mata satu sama lain? Kekuatan sebuah skill fusion sangat erat kaitannya dengan sinergi antara kedua pihak. Jalan emas mereka tidak lebih kuat dari macan putih Netherworld dalam hal keterampilan jiwa yang digunakan, melainkan dalam hal tingkat kompatibilitas yang dimiliki jiwa bela diri mereka. Kelangkaan keterampilan fusi yang 100% kompatibel bahkan lebih langka daripada jiwa bela diri tertinggi. Hanya saja, tidak ada yang menanyakan hal itu kepada mereka. Budidaya mereka terus meningkat.
Setiap cincin jiwa Huo Yuhao diam-diam naik ke peringkat 4.200 tahun sementara Wang Dong telah memperoleh tulang jiwa cahaya emas. Jika dibandingkan dengan hari mereka disergap, budidaya mereka telah meningkat satu tingkat lagi. Selain itu, periode pendinginan antara setiap penggunaan jalan emas telah berkurang menjadi 3 hari. Meskipun semua kekuatan jiwa mereka akan terkuras setiap kali menggunakan keterampilan tersebut, kemampuan pemulihan tulang lengan kiri cahaya emas saat ini membantu mereka berdua memulihkan kekuatan jiwa mereka saat mereka berpegangan tangan. Dengan budidayanya, Penatua Xuan hanya perlu melihat sekilas untuk menilai keadaan saat ini. Ketika dia memastikan bahwa tidak ada yang terluka parah, dia santai. Dia kemudian melambai ke arah orang-orang di pinggir panggung. Wang Yan, Mu Jin, dan guru lainnya segera datang. Semua guru baru saja menyaksikan pertempuran itu. Ketika mereka menatap Huo Yuhao dan Wang Dong, mereka merasa seperti sedang melihat dua monster. Bahkan di Akademi Monster ini, seharusnya tidak ada seseorang yang begitu mengerikan. Salah satunya memiliki 2 cincin, sementara yang lainnya memiliki 3 cincin. Namun, entah bagaimana mereka mampu mengalahkan 12 lawan yang budidayanya tidak kalah dengan mereka. Mereka yang tersingkir bisa kembali. Kalian bertujuh, tetaplah di belakang. Penatua Xuan menggigit kaki ayamnya setelah dia selesai. Di balik kumpulan rambut acak-acakan yang menutupi wajahnya, cahaya aneh melintas di matanya. Dia dengan cermat mengamati Huo Yuhao dan Wang Dong. Para siswa yang pingsan dapat sadar kembali dengan bantuan guru. Banyak dari mereka mengungkapkan ekspresi tidak puas di wajah mereka ketika mereka sadar. Memang benar, banyak dari mereka bahkan tidak punya cukup waktu untuk menampilkan potensi penuh mereka sebelum tersingkir. Oleh karena itu, bahkan ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Xuan, tidak ada satupun dari mereka yang pergi. Sebaliknya, mereka semua diam-diam menatapnya. Penatua Xuan menggigit kaki ayamnya lagi, lalu mendengus dan berkata, "Apakah kalian semua belum yakin? Jika Anda tidak yakin akan sesuatu di masa depan, sebaiknya Anda menunjukkannya dengan kekuatan Anda. Apakah menurut Anda pertempuran kacau ini tidak adil? Apakah menurutmu tidak adil jika kamu tidak bisa menampilkan semua kemampuanmu di tengah-tengah orang-orang itu, dan karena itu kamu kalah dengan cara yang tidak terbayangkan?" Tak satu pun dari murid inti menjawab, tapi jawaban mereka jelas. Penatua Xuan mengerutkan bibirnya dan melanjutkan, "Apakah itu benar-benar tidak adil? Dalam pertempuran yang kacau, setiap orang harus berjuang untuk dirinya sendiri. Saat berada di medan perang, apakah Anda mempunyai kebebasan untuk memilih jumlah lawan yang harus Anda hadapi, atau kondisi pertarungannya? Tidak, kamu tidak melakukannya. Namun, dalam pertarungan kacau seperti ini, kalian semua setidaknya memiliki titik awal yang sama. Dengan demikian, Anda tidak akan langsung berada dalam situasi tanpa harapan. Dengan pola pikir Anda saat ini, tidak ada satupun dari Anda yang memenuhi syarat untuk menjadi murid pelataran dalam. Sejujurnya, pertarungan kacau yang tidak adil ini adalah cara terbaik untuk menilai kekuatan Anda yang sebenarnya. Dalam pertarungan singkat yang kacau ini, saya dapat melihat seberapa baik Anda masing-masing berkolaborasi dengan orang lain, kekuatan individu Anda, dan bahkan karakter moral Anda. Ungkapan bahwa mereka yang bertindak sesuai dengan keadilan dan moralitas akan didukung secara luas, adalah omong kosong belaka. Jika Anda menginginkan bantuan seseorang, Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Tentu saja, Anda masih memerlukan kekuatan yang cukup. Namun, seseorang yang tidak dapat berkomunikasi pasti tidak akan berhasil. Ujian yang terdiri dari pertarungan kacau adalah hal yang sangat umum di halaman dalam. Jika Anda bahkan tidak bisa beradaptasi dengan situasi, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi murid pelataran dalam? Tahukah Anda situasi tersulit apa yang dihadapi para murid pelataran dalam? Suatu kali, 12 murid halaman dalam bertemu dengan monster jiwa 100.000 tahun ketika gurunya tidak hadir. 8 dari mereka tewas dalam pertempuran. Namun, 4 orang yang selamat sekarang berdiri di puncak di antara para murid halaman dalam. Salah satu dari mereka bahkan memperoleh cincin jiwa dan tulang jiwa dari monster jiwa 100.000 tahun itu. Jangan salah mengira bahwa semuanya akan baik-baik saja hanya karena kamu belajar di Akademi Serek.
Jika kamu ingin menjadi kuat, kamu harus menghadapi situasi hidup dan mati beberapa kali, bahkan saat berada di dalam sekolah. Nada suara Penatua Xuan sangat datar. Namun, kata-katanya mengandung kekuatan spiritual yang sangat besar, yang menghantam hati para murid inti seperti palu. Kamu harus berhenti berpikir bahwa kamu akan menjadi murid halaman dalam hanya karena kamu telah berhasil menjadi murid inti halaman luar. Bahkan jika Anda berhasil menjadi seorang yang hebat, jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang hebat, karena itu hanyalah titik awal yang dapat menentukan hidup dan mati Anda. Tahukah Anda apa hal pertama yang dilakukan siswa ketika mereka menjadi murid pelataran dalam? Mereka menandatangani kontrak hidup dan mati. Satu-satunya cara agar Anda mampu membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah dengan membuang semua perhatian terhadap kehidupan dan kematian Anda. Hanya dengan begitu Anda bisa menjadi master jiwa tingkat atas. Terlepas dari latar belakang keluarga Anda, setelah Anda menjadi murid halaman dalam akademi, Anda akan menjadi anggota nyata Akademi Serek. Artinya, sepanjang hidupmu, kamu akan membawa tanda Akademi Serek. Namun, di saat yang sama, itu juga berarti Anda juga akan menghadapi bahaya mematikan setiap hari. Anda mungkin kehilangan nyawa kapan saja. Saat Anda masih berada di halaman luar, keamanan Anda pada dasarnya bisa terjamin. Namun, jika Anda berhasil memasuki halaman dalam, Anda akan menghadapi segala macam ujian yang mengerikan. Tahukah Anda bagaimana Akademi Serek berhasil menjadi akademi nomor 1 di benua ini dan bagaimana akademi tersebut tidak jatuh selama 10.000 tahun terakhir? Itu semua berkat usaha para murid halaman dalam. Sangat jarang ada lebih dari 50 murid halaman dalam. Sebab, setiap tahunnya ada yang meninggal. Nah, apakah masih ada yang punya pertanyaan? Suara Elder Xuan menjadi lebih dingin dari biasanya menjelang akhir. Berdasarkan pidatonya, murid inti halaman luar telah melakukan kontak dengan dunia halaman dalam untuk pertama kalinya. Itu tidak memberi mereka harapan, melainkan membangkitkan semangat mereka dan memberi mereka perasaan serius ketika memikirkan kejayaan Akademi Serek. Semua kebencian mereka sebelumnya telah lenyap begitu saja. Setelah itu, semua murid inti yang tersingkir menundukkan kepala mereka dan meninggalkan area duel jiwa satu demi satu. Setiap kata yang diucapkan oleh Penatua Xuan telah terukir dalam di hati mereka, mereka tidak akan melupakan satupun dari mereka selama sisa hidup mereka. Wang Yan membungkuk dalam-dalam kepada Penatua Xuan dan berkata, "Terima kasih telah mengajarkan pelajaran penting kepada murid-murid ini." Penatua Xuan meneguk alkohol dan dengan lemah berkata, "Saya hanya menjelaskan kepada mereka bagaimana dunia bekerja." Saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa matanya berkaca-kaca karena banyaknya rambut acak-acakan yang menutupi wajahnya. Ketika ke-12 murid halaman dalam menghadapi monster jiwa 100.000 tahun itu sendirian, dia adalah guru yang memimpin mereka. 8 dari mereka tewas dalam pertempuran itu. Ini adalah salah satu momen paling menyedihkan sekaligus paling heroik dalam sejarah Akademi Serek. Bahkan sekarang, dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kecelakaan itu. Sejak saat itu, dia mulai banyak minum dan menyerah pada keputusasaan. Dia, yang pernah menjadi jenius nomor 1 Akademi Serek, jatuh dalam keputusasaan. Awalnya, dia seharusnya mengambil alih posisi dekan Departemen Jiwa Bela Diri dan Master Pavilion Dewa Laut. Namun, mengingat keadaannya, Pavilion Dewa Laut tetap berada di bawah komando Tetua MU. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, rasa sakit yang dia rasakan masih terkubur jauh di lubuk hatinya. Tidak ada yang menyalahkan dia atas kecelakaan itu. Namun, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Saat ini, hanya Huo Yuhao, Wang Dong, Xiao Xiao, Bei Bei, Hichaito, Susanshi dan Jiang Nanan yang tersisa di dalam Soul Dueling Arena. Ketujuh dari mereka diam-diam berdiri berjajar. Tak satu pun dari mereka mengganggu Penatua Xuan, karena mereka semua sangat terpengaruh oleh suasana yang menyedihkan. Meskipun mereka menang atas yang lain, hati mereka terasa sangat berat saat ini. Sampai sekarang, kejayaan Akademi Serek tidak pernah ada hubungannya dengan murid-murid halaman luar, yang menurut banyak orang aneh. Namun, mereka sekarang menyadari mengapa kemuliaan itu hanya dimiliki oleh halaman dalam. Para murid halaman dalam telah menggunakan darah mereka untuk mendapatkan kemuliaan mereka. Saat ini, api sudah mulai berkobar di hati mereka. Inilah yang disebut penyerahan obor.
Mereka juga berharap untuk mewarisi sebagian dari kejayaan halaman dalam. Bei Bei, Susanshi, dan Jiang Nanan, yang sudah menjadi siswa kelas 5, semuanya tenggelam dalam pikirannya. Lagi pula, mereka hampir memasuki halaman dalam. Penatua Xuan perlahan berbalik dan berkata kepada ketujuh orang itu, kalian masing-masing pasti pernah mendengar tentang 7 monster Shrek, bukan? Di pintu depan akademi kami, Anda dapat menemukan patung para pendiri akademi, dan patung 7 monster Shrek yang asli. Tahukah Anda bagaimana 7 monster Shrek yang asli mendapatkan reputasinya? Pada saat itu, tidak satu pun dari mereka yang berpikir untuk mengganggu Penatua Xuan. Mereka memilih untuk tetap mendengarkan dalam diam. Pada saat itu, kepala segitiga besi emas, Flanders kucing elang bermata 4, baru saja mendirikan Akademi Shrek, kata Penatua Xuan dengan nada serius. Namun, jumlah gurunya tidak banyak, dan jumlah siswanya tidak banyak. Bahkan lebih sedikit dibandingkan jumlah guru. Karena itu, Dekan Flanders mengusulkan agar akademi hanya menerima monster, dan mereka harus mengabaikan orang kebanyakan. Belakangan, ini menjadi slogan akademi. Meskipun demikian, menemukan monster bukanlah tugas yang mudah. Hanya ketika 7 monster Shrek yang asli muncul, akademi memiliki kesempatan untuk bangkit. Mereka mendapat gelar 7 monster Shrek karena beberapa alasan. Salah satunya adalah karena mereka adalah jenius luar biasa yang berasal dari Akademi Shrek. Selain itu, mereka juga satu-satunya siswa akademi pada saat itu. Namun, alasan terpenting, dan juga alasan yang menyebabkan akademi kami menjadi terkenal, adalah karena mereka mewakili akademi di turnamen Master Jiwa Continental Elite. Saat turnamen dimulai, tidak ada yang terlalu memikirkan Akademi Shrek. Saat itu, akademi tersebut masih belum diketahui. Namun, 7 monster Shrek mengandalkan kekuatan mereka untuk mengalahkan semua lawan mereka dan menerobos ke final. Lawan yang mereka hadapi di final berasal dari Marshall Soul Hall yang saat itu kuat. Dan kemudian, meski mereka lebih lemah dari musuhnya, 7 monster Shrek masih berhasil memperoleh kemenangan terakhir di bawah pimpinan leluhur Tang San. Hari itu, fondasi yang akan membawa akademi kami menjadi akademi nomor 1 di benua ini akhirnya ditetapkan. Pada saat yang sama, generasi pertama 7 monster Shrek menjadi terkenal. Untuk berterima kasih kepada generasi pertama 7 monster Shrek atas kontribusi mereka, akademi memilih grup baru 7 monster Shrek setiap 5 tahun. Ketujuh orang ini kemudian akan mewakili akademi dalam turnamen duel jiwa akademi lanjutan kontinental, yang diadakan setiap 5 tahun. Bagian turnamen elit diubah menjadi turnamen duel jiwa bersamaan dengan munculnya alat jiwa. Namun peristiwa besar ini memiliki arti yang berbeda dengan masa lalu. Awalnya Kekaisaran Bulan Matahari dikalahkan karena koalisi 3 kerajaan besar kita. Namun, ketiga kerajaan kita juga mengalami kerugian besar. Selama beberapa ribu tahun sekarang, Kekaisaran Bulan Matahari telah melakukan yang terbaik untuk meneliti dan mengembangkan alat jiwa baru. Oleh karena itu, kekuatan mereka terus meningkat sebagai hasilnya. Pada akhirnya, ketiga kerajaan tersebut sesuai dengan namanya, 3 kerajaan berbeda. Mereka bertiga tidak memiliki pikiran yang sama. Jika Kekaisaran Matahari Bulan belum mengambil tindakan apapun, itu karena mereka tidak dapat sepenuhnya yakin bahwa mereka akan menang. Selama Akademi Shrek kita tetap berdiri, mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Saya sama sekali tidak menyombongkan diri saat mengatakan ini. Jika Kekaisaran Bulan Matahari benar-benar ingin mendominasi benua ini, yang harus mereka hadapi bukanlah Kekaisaran Bintang Luo, Jiwa Surgawi, atau Douling, melainkan Akademi Shrek kami. Ini karena hanya akademi kami yang memiliki kekuatan untuk menyatukan ketiga kerajaan, dan membuat mereka melawan Kekaisaran Bulan Matahari. Hanya kita yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menangani alat jiwa peringkat teratas Kekaisaran Bulan Matahari. Kekaisaran Bulan Matahari juga tidak akan berani melancarkan perang skala penuh hanya untuk menguji kekuatan kita. Namun, mereka terus berusaha menyelidikinya. Dan metode terbaik bagi mereka untuk melakukannya adalah melalui turnamen duel jiwa akademi lanjutan kontinental. Oleh karena itu, lawan sebenarnya kami di turnamen ini adalah Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Bulan Matahari.